Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua yang dirahmati Allah? Jumpa lagi dengan Pak Lukman. Kita bertemu kembali dengan mata pelajaran sains. Alhamdulillah, bagaimana kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kebaikan dan juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita kali ini akan memulai pelajaran di mana kali ini kita akan bertemu di kelas 5. Apakah sudah siap untuk belajar? Kalau sudah, ayo kita mulakan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas masih tentang siklus air, yaitu di bagian yang kedua, melanjutkan dari pelajaran kita sebelumnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap siklus air. Pengaruh kegiatan manusia terhadap siklus air. Seperti apa ya? Yuk siapkan dulu alat tulis dan buku catatannya. Mari kita pelajari bersama-sama. Anak sekalian, kita ingatkan dulu materi pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali ke permukaan bumi, kemudian terulang kembali secara terus-menerus. Nah, seperti tampak pada gambar, kalian tentu kemarin telah mempelajari ya, seperti apa siklus air itu melalui diagram gambar ini, di mana ada proses-proses terjadinya hujan dan terjadinya siklus air yang terjadi, yang bisa kita lihat pada gambar tersebut. Nah, ada 4 tahapan penting yang perlu kita ingat dalam terjadinya siklus air. Yang pertama adalah evaporasi, yaitu penguapan air permukaan bumi yang kemudian berubah menjadi awan. Kemudian yang kedua, ada proses kondensasi atau pengembunan uap air menjadi titik-titik air karena adanya suhu yang rendah atau suhu dingin. Kemudian yang ketiga adalah presipitasi, yaitu semakin banyaknya titik air yang terkandung pada awan tersebut hingga jenuh, yang ditandai dengan awan yang mendung, hingga jatuhnya butiran-butiran air yang kemudian kita sebut dengan hujan. Kemudian proses yang keempat adalah infiltrasi, di mana air hujan yang turun akan menempati bagian-bagian bumi seperti sungai, danau, juga akan membasahi lapisan tanah dan akan diserap oleh tanah menjadi mata air dan akan kembali ke laut atau menguap kembali melalui proses evaporasi. Nah, misalkan kita lihat air hujan akan masuk ke dalam sungai ya, kemudian ke dalam danau dan akan menjadi mata air, yang mata air itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, apa sebenarnya dampak yang terjadi karena adanya siklus air? Sebagaimana kita pelajari sebelumnya bahwa adanya siklus air, maka tersedianya air tawar yang cukup bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Tanpa ada siklus air, maka bumi akan kering dan tandus. Tidak ada air yang akan menjadi sumber kehidupan mereka. Kemudian, siklus air juga akan mempengaruhi, yaitu kelembaban, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Nah, untuk materi ini tentu kalian akan memperdalamnya dalam pelajaran geografi. Tahukah kamu bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya siklus air agar terjadi kehidupan bagi semua makhluk hidup di bumi, termasuk juga adalah manusia. Dan Allah menjadikan siklus air tersebut terjadi secara alami. Namun sayang, ternyata ada beberapa kegiatan manusia
yang justru mengganggu kealamian proses siklus air tersebut. Alhasil, siklus air yang harusnya berjalan dengan baik dan hujan yang harusnya membawa berkah justru malah membawa bencana. Nah, kalau tadi dikatakan demikian, yuk kita cari tahu apa saja sih kegiatan manusia yang dapat mengganggu siklus air tersebut sehingga kita bisa menghindarinya. Yang pertama adalah adanya penggundulan hutan. Hutan ditebang dengan maksud-maksud tertentu. Nah, hal ini sangat berpengaruh terhadap siklus air. Kenapa demikian? Karena pohon-pohonlah sebenarnya yang membantu dalam proses infiltrasi, dalam salah satu proses dari terjadi siklus air ya. Nah, pohon-pohon inilah yang membantu menyerap air oleh akarnya ketika turun hujan, sehingga air yang masuk dalam tanah bisa secara maksimal dan bisa tersimpan dengan baik di dalam tanah sebagai mata air. Jadi yang menyimpan itu adalah justru pohon-pohon. Nah, kalau kemudian pohonnya ditebang, apa yang terjadi? Tentu saja ketika turun hujan, maka air yang jatuh ke bumi tidak bisa terserap dengan baik ke dalam tanah. Bahkan akan langsung jatuh turun ke bawah ya, dan akan mengakibatkan hal-hal tertentu yang justru membahayakan manusia. Nah, apa akibatnya? Ya, tentu saja yang pertama adalah banjir. Banjir itu terjadi kenapa? Karena besarnya curah hujan atau derasnya curah hujan sehingga air itu tidak bisa terserap dengan baik karena pohon-pohon banyak ditebang. Sehingga sesuai dengan sifat air, yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, maka tempat yang rendah akan terjadi banjir, di mana harusnya air itu terserap dengan baik ke dalam tanah. Kemudian hal yang lainnya adalah tanah longsor. Sama, tanah itu bisa diikat oleh akar-akar pohon dan kemudian mengikat air yang ada di dalam tanah tersebut sehingga tanah itu menjadi kokoh. Ya. Namun karena pohonnya banyak ditebang sehingga tanah-tanah tersebut tidak terikat dengan baik, apalagi ditambah dengan adanya curah hujan yang deras, maka tanah itu pun akan ikut turun dan terjadilah tanah longsor. Nah, hal ini tentu saja seperti hal gambar sangat merugikan manusia. Kalau tanah longsor bisa menimpa rumah dan akan mengganggu kehidupan manusia tentu saja. Kemudian dengan adanya penyerapan air yang tidak baik di dalam tanah karena pohon banyak ditebang, maka hal yang terjadi pun adalah kekeringan. Nah, bila di musim hujan terjadi banjir, justru di musim kemarau akan terjadi kekeringan. Kenapa demikian? Karena air yang harusnya tersimpan dalam tanah bisa menjadi stok simpanan ketika musim kemarau. Tetapi karena tadi tidak tersimpan dengan baik dalam tanah, maka tidak ada stok, tidak ada persediaan air ketika terjadi musim kemarau. Nah, tentu saja hal ini mempengaruhi kehidupan kita. Karena apa? Karena air sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian, banyaknya asap dari pabrik dan kendaraan bermotor pun mempengaruhi adanya proses siklus air terjadi dengan alami. Kenapa demikian? Karena banyaknya asap dan baik dari pabrik ataupun kendaraan bermotor itu akan mengakibatkan pemanasan global, di mana udara yang ada menjadi kotor dan akan menghalangi proses siklus air tersebut. Ditambah lagi, bila terjadi hujan, maka hujan itu akan mengikat asap-asap tadi yang tentu saja mengandung zat-zat yang bisa membahayakan kesehatan kita. Sehingga hujan yang turun pun menjadi hujan yang mengandung zat yang berbahaya atau disebut dengan hujan asam. Nah, inilah beberapa hal yang anak-anak harus perhatikan bahwa ternyata kehidupan manusia ini banyak yang kemudian mengganggu dalam kealamian terjadinya siklus air. Nah, demikian anak-anak beberapa pengaruh kegiatan manusia terhadap siklus air. Maka kita sebagai seorang muslim harusnya menjadikan diri kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang
menjadikan diri kita bisa menjadikan bumi ini sesuai dengan apa yang kehendaki Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah yang diturunkan Allah. Termasuk salah satunya adalah siklus air yang justru sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, demikianlah pelajaran kita kali ini. Lalu mengakhiri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.